datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yes. Terima kasih Tuhan.
Kami haus Tuhan akan Engkau. Kami haus akan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Bahwa kami terus lebih dekat kepadamu Tuhan. Kami siap mendengarkan renungan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali hari ini di dalam renungan harian hari Senin tanggal 11 Desember 2023. Pembacaan Alkitab diambil dari Roma pasal 14, pasal 15 dan pasal 16. Tema renungan kita hari ini adalah menjadi mitra pelayanan yang diambil dari Roma pasal yang ke-16. Bapak Ibu Saudara sekalian, Roma pasal 16 adalah pasal terakhir dari tulisan Paulus kepada jemaat di kota Roma. Meskipun bukan Paulus sendiri yang menulis melainkan Tertius. Kita bisa baca dalam pasal 16 ayat 22. Isinya sebagian besar adalah salam dari Paulus kepada rekan-rekannya yang telah membantunya selama pelayanannya. Seperti kita tahu bahwa Paulus fokus kepada memberitakan Injil bagi orang-orang bukan Yahudi, sementara Petrus, Yakobus kepada orang-orang Yahudi. Tetapi Paulus tidak bekerja sendirian. Ada orang-orang yang setia yang menjadi rekan pelayanannya seperti Silas, Timotius, Epafras, Erastus, Lukas, Titus, Aquila, Priscilla, dan banyak lagi lainnya, termasuk para wanita-wanita seperti Dorcas atau Tabita, Lydia, Trifena, Trifosa, dan Eunias. Paulus mungkin telah menabur benih. Ada orang lain yang menyiraminya. Ada pula yang memelihara ketika benih itu mulai bertumbuh dan lain sebagainya. Butuh banyak orang dalam ladang pelayanan Tuhan. Pasal 16 ini menjelaskan kepada kita bahwa banyak orang yang telah membantu pelayanan Paulus di kota-kota tempat ia memberitakan Injil. Mereka telah menjadi mitra pelayanan Paulus dan bahkan tidak sedikit yang dipenjarakan dan mempertaruhkan nyawa mereka demi pelayanan. Di ayat 4 dan ayat 7. Gereja Tuhan saat ini juga memerlukan orang-orang yang mau bekerja sama dan bersama-sama bekerja, baik di dalam gereja lokal maupun dengan tubuh Kristus di seluruh dunia, demi meneruskan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Mengapa setiap murid Kristus harus menjadi mitra pelayanan? Yang pertama, saudara, karena memberitakan Injil adalah amanat yang disampaikan Yesus sesaat ia kembali ke surga. Amanat tersebut bukan hanya ditujukan kepada ke-11 muridnya saja, tetapi kepada semua orang yang hadir dan menyaksikan kenaikan Yesus ke surga. Yang kedua, agar Injil atau berita baik dapat lebih cepat lagi diberitakan. Ladang Tuhan sangat luas dan sudah menguning. Dalam Lukas 10 ayat 2, Yesus mengatakan, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Dalam Kisah Para Rasul pasal 8 dikatakan, bahwa jemaat yang tersebar dari Yerusalem kemanapun mereka pergi, di situ mereka memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kisah 8 ayat 4 mengatakan, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Demikian juga pada masa kini, kita membutuhkan lebih banyak pekerja untuk memberitakan Injil. Dan pekerja-pekerja tersebut bukan hanya pendeta atau misionaris atau para guru, tetapi juga kepada seluruh jemaat Kristus. Yang ketiga, saudara, karena Roh Kudus diberikan kepada semua orang, bukan hanya kepada para rasul, bukan juga hanya kepada orang Yahudi, tetapi kepada bangsa-bangsa lain, sama seperti Cornelius dan lain-lain. Baptisan Roh Kudus diberikan gunanya adalah untuk memberikan kuasa menjadi saksi Kristus. Di dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang keempat, saudara, karena gereja adalah tubuh Kristus di mana setiap anggota memiliki karunia roh yang berbeda-beda untuk saling melengkapi. Apa yang kita miliki belum tentu dimiliki oleh orang lain. Demikian sebaliknya. Sebab itu setiap anggota harus berfungsi dengan maksimal. Nah, saudara, siapa saja yang bisa menjadi mitra pelayanan? Yang pertama, saudara, semua orang yang telah mengalami kasih Kristus, yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya, dan yang telah lahir baru. Yang kedua, saudara, semua orang, tidak memandang jenis kelamin, pria, wanita, bisa dipakai Tuhan. Seperti pada ayat 1 dan 2 Paulus menyebut nama Febe yang telah membantunya dalam pelayanan. Selanjutnya ada banyak lagi nama-nama wanita yang disebut. Ini membuktikan bahwa Paulus tidak membeda-bedakan pria dan wanita di dalam pelayanan. Yang ketiga, saudara, setiap orang yang mau hidup bagi Kristus, mau bekerja keras, bukan hanya sekedar bekerja. Perhatikan ayat 6, 10, ayat 12. Paulus menuliskan bahwa mereka bekerja keras, membanting tulang, dan tahan uji. Belum lagi yang mempertaruhkan nyawa mereka dan yang dipenjara. Saudara, ada banyak orang yang melayani karena hati mereka suka. Atau mereka melakukannya karena tidak bertentangan dengan kesukaannya. Bukan seperti itu yang Tuhan cari, saudara. Untuk memenuhi kriteria sebagai mitra pelayanan, Tuhan mencari orang yang mau menggunakan hidupnya untuk Tuhan. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Saudara tidak perlu mengganti profesi saudara sebagai pendeta untuk menjadi mitra pelayanan. Saudara tetaplah di profesi saudara, tetapi jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada. Jadilah saksi Kristus di tempat saudara bekerja. Beritakanlah kasih Kristus. Dengan demikian saudara menjadi mitra Kristus. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih karena anugerah yang Kau beri itu luar biasa. Engkau bukan saja menjadikan kami anak-anak-Mu, Kau bukan saja menjadikan kami umat-Mu, tetapi Engkau mempercayakan kami untuk menjadi mitra pelayanan di dalam ladang Tuhan. Engkau memakai kami sebagai saksi-Mu, Kau memakai kami menjadi terang bagi dunia ini di tempat kami berada. Sebab itu Tuhan, lingkupi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan Roh-Mu, urapi kami dengan Roh-Mu, agar dimanapun kami berada, di situ kami boleh memberitakan kabar sukacita, yaitu Injil Kerajaan Allah. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.